yang kita cintai. Saya ini pakai ini ya, sama aja, sama aja. Tes. Ini diantara tema yang sering saya bahas itu berkaitan dengan Islam rahmatan lil alamin. Jadi ini bunyi Al-Quran surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini sering kita dengar. Ayat ini sering kita dengar. Narasi dan ungkapan sering kita dengar. Tapi bagi saya secara pribadi, saya berulang kali membaca ini, kemudian merenung-renung. Ini saya membayangkan cerminan keluar biasaan Nabi Muhammad SAW dan cerminan keluar biasaan agama Islam. Para mufassir, Imam Qurtubi, Suyuti, As-Sabuni, termasuk juga Imam Az-Zawji, Ibnu Qayyim Az-Zawji itu menafsirkan apa sih yang dimaksud dengan rahmatan itu. Rahmat itu sering kita dengar, ada nama rahmat, ada rahmat, ada mamat dan seterusnya. Apa rahmat itu? Dan kita juga sering mendengar rahmat itu diantaranya ditafsirkan sebagai kasih sayang, terutama itu. Bahkan Al-Mukarram Ustadz Abdus Somad menafsirkan diantaranya bahwa Allah itu memiliki 100 kasih sayang. Hanya satu yang diturunkan ke bumi ini, dan itulah yang membuat jangankan manusia, binatang saja, binatang buas seperti harimau itu tidak memangsa anaknya. Ular tidak memangsa telurnya. Anjing tidak menggigit anaknya. Kucing, apalagi manusia. Maka ketika manusia ada yang bahkan membunuh anaknya seperti zaman jahiliyah dan mungkin zaman sekarang juga, itu berarti lebih rendah kualitas dirinya dibanding binatang. Dan karena kasih sayang Allah itulah manusia bisa saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Binatang tercipta, keberlangsungan keturunannya, alam semesta terjaga. Maka ketika terjadi pertentangan, perselisihan, pertempuran yang saling membunuh satu yang lain, berarti kehilangan rahmat itu, kehilangan kasih sayang itu. Bahkan kemudian saling konflik, bukan cuman Islam dan non-Islam, tetapi antar Islam. Berarti ada problem di penerapan apa yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para mufassir menafsirkan rahmat itu adalah kasih sayang, rahmat itu adalah kebermanfaatan, rahmat itu adalah keselamatan, rahmat itu adalah kebahagiaan. Salah satu yang kemudian ditafsirkan bahwa rahmat itu adalah Nabi itu sendiri, Nabi kita Muhammad SAW.
Karena dengan keberadaannya tatanan peradaban manusia itu menjadi lebih beradab. Bahkan khutbah wada, khutbah terakhir Nabi sebelum kemudian beliau wafat, itu dipandang sebagai landasan dibangunnya hak asasi manusia yang dipegang teguh oleh PBB dan oleh bangsa-bangsa di dunia, termasuk Amerika. Luar biasa betul itu. Itu rahmat itu. Apa isi khutbah wada itu diantaranya? Kurang lebih, wahai manusia, jagalah jiwamu, jagalah hartamu, karena jiwa dan harta itu sesuci. Hari ini, hari wada, hari haji, ketika Nabi khutbah itu, karena darah, jiwa, dan hartamu memiliki nilai kesucian. Maka salah satu tatanan peradaban dunia yang berlandaskan HAM itu tidak boleh siapapun, jangankan membunuh, merendahkan, melecehkan, membuli. Karena apa? Karena kalau tidak dihargainya HAM yang berdasarkan rahmatan, itu akan menimbulkan problem. Termasuk kasus yang terakhir adalah pesantrennya kiai saya. Dan di pesantren saya juga terjadi juga apa yang disebut dengan bullying, kekerasan, sampai kemudian menimbulkan korban. Bahkan saya membayangkan betapa Nabi Muhammad itu sebagai rahmat. Jadi Nabi itu dipertafsirkan sebagai rahmat, dan Nabi kemudian membawa agama Islam. Agama Islam itu sebagai rahmat. Salah satu yang luar biasa kemudian ditafsirkan oleh para sosiolog modern, Nabi Muhammad itu pernah menciptakan apa yang disebut dengan piagam Madinah, disebut dengan mitsaq, perjanjian Madinah, disebut dengan istilah konstitusi Madinah. Apa itu? Itu adalah undang-undang dasar dibentuknya sebuah negara yang disebut dengan Madinah. Negara apa itu? Bukan negara khilafah itu, negara kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan negara kebangsaan? Sebab di dalam sejarah ditulis, nanti kita bercerita betapa hebatnya Nabi kita ini, rahmatan ini. Jadi Nabi itu kan pendatang di Yatsrib itu. Nama Madinah itu sebelumnya Yatsrib. Nabi diundang oleh suku Aus dan suku Khazraj karena mereka konflik terus, habis-habisan, mereka kecapean, harta habis, jiwa habis, mengundanglah Nabi untuk datang ke Yatsrib. Kebetulan momentum itu orang-orang Islam terus dianiaya oleh para pembesar kafir Quraisy, ya, di Mekah. Hijrah Nabi ke Yatsrib. Dan di Yatsrib itu secara ekonomi mapan. Para pelaku bisnismen besarnya adalah orang-orang Yahudi. Dan di Yatsrib pula sudah ada warga asli Yatsrib, dan Nabi itu pendatang, disebutkan kaum muhajirin. Jadi sebelum dilakukan kemudian Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah negara modern, negara kebangsaan yang disebut Madinah itu. Dan Madinah itu sekali lagi bukan negara khilafah. Madinah itu Nabi melakukan survei. Bayangkan, sudah terpikirkan untuk memetakan jumlah penduduk Madinah waktu itu.
Apa yang menurut saya luar biasa? Penduduk Yatsrib atau Madinah yang beragama Islam, yang terdiri dari kaum muhajirin pendatang, kaum muslim pendatang itu muhajirin, dan kaum muslim pribumi asli itu adalah Ansor. Kurang lebih berapa? 1.500 warga muslim di Madinah atau Yatsrib itu. Berapa warga Yahudi, para pembesar ekonom Yatsrib itu? Ada dari Bani Koinuko, Bani Quraidah, dan Bani satu lagi itu Bani Nadir kalau salah. 3 suku Yahudi itu jumlahnya berapa? 4.000. Orang Islam cuma apa? 1.500. Berapa jumlah orang kafirnya di situ yang penyembah api, kaum Majusi, penyembah berhala? Jumlah kaum kafirnya di Yatsrib atau Madinah itu adalah 4.500. Berarti komunitas muslim yang dipimpin Rasulullah SAW cuma 15% dari total populasi warga Yatsrib atau Madinah yang berjumlah 10.000 orang. Minoritas. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW memimpin kaum muslimin yang minoritas itu, membuat negara Madinah berlandaskan nilai-nilai Islam? Itu yang menurut saya harus diperhatikan. Jangan klaim khilafah dan salam macam. Apa yang membuat Nabi, kalangan minoritas, mampu memimpin sebuah negara berlandaskan nilai-nilai agama Islam? Kita tahu, tentu saja Nabi Muhammad bukan sekedar manusia biasa, dia adalah manusia agung yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat yang sama Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan kreativitas, leadership, visi kenegarawanan sebagai manusia. Kita tahu ciri Nabi itu adalah siddiq, pasti benar, selalu membiasakan diri untuk benar. Siddiq yang kemudian amanah. Terkait dengan amanah ini, Nabi Muhammad SAW di tengah tatanan masyarakat jahiliyah Mekah, kafir Quraisy itu, Nabi dikenal sebagai sosok al-amin, sosok pribadi yang terpercaya. Karena kehebatan Nabi itulah Nabi dipandang sebagai orang yang paradok. Bagaimana dia tumbuh besar menjadi pribadi yang berintegritas tinggi, yang bisa dipercayai bukan cuma oleh orang Islam, tapi termasuk oleh orang-orang kafir. Ketika para pembesar saudagar mau berjualan ke Syam, Syria, nitip barangnya ke siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau membuat Islam menjadi rahmatan itu butuh karakter kepribadian pemimpin yang hebat, pemimpin yang terjaga mulutnya, pemimpin yang dipercaya oleh publik mayoritas. Coba lihat, ketika terjadi banjir besar di Makkah, kemudian Ka'bah rusak dan segala macam, itu dilakukanlah perbaikan masjid dan Ka'bah itu, sehingga Hajar Aswad, ya,
Hajar Aswad itu harus diletakkan kembali pada posisi semula. Masing-masing suku di Makkah ketika itu, masyarakat Makkah jahiliyah waktu itu egonya sangat tinggi. Sedikit-sedikit bisa perang urusannya, ya. Urusan kesenggol dikit bisa perang, saling bunuh-bunuhan dan seterusnya. Dan itu berlangsung terus-menerus. Nah, sekarang ada sebuah momentum setelah kemudian Ka'bah itu diperbaiki, Hajar Aswad yang mulia sejak lama itu termasuk di kalangan kafir Quraisy itu, ini siapa yang berhak, orang yang terhormat yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali pada posisi semula. Semua ribut dan hampir perang karena merasa masing-masing ingin menunjukkan kabilahnya atau klannya, kelompoknya sebagai kelompok yang terhormat. Masing-masing kekeh ingin kabilahnya lah atau pemimpin kabilahnya lah yang berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di posisi yang semula. Sudah siap perang. Karena tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing punya hak, merasa punya hak untuk meletakkan itu. Maka kemudian ada inisiatif dari salah seorang tokoh yang bernama Umayyah bin, lupa saya namanya, Umayyah bin apa gitu. Kemudian Umayyah bilang, begini saja para pembesar Makkah yang saya hormati, karena masing-masing kalian merasa punya hak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, maka kita kurang lebih kita undi saja. Barang siapa nanti yang masuk lebih dulu ke Ka'bah ini, ke sekitaran Ka'bah ini, maka dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Maka disepakatilah itu. Semua para pemimpin itu bersepakat. Oke. Ternyata di kemudian hari yang memasuki wilayah pertama kali, wilayah sekitaran Ka'bah itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu belum jadi nabi, umur beliau baru 30 tahun. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Sebenarnya sebagai manusia dia sudah punya hak dan dia akan memiliki kehormatan lebih tinggi dibanding dengan para pembesar dan pemimpin kabilah yang lain. Dia nggak bisa langsung berhak dan tidak akan terjadi peperangan karena dia berhak. Tinggal ambil dan letakkan pada posisi semula, dan itu dengan akan berimplikasi pada kehormatan, keharuman nama baik beliau di mata kalangan masyarakat kafir Quraisy waktu itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi yang Al-Amin, yang punya visi besar ini, yang punya solidarity maker ini, yang punya mentalitas kenegarawanan ini, yang punya mentalitas pemersatu ini, dia minta semacam sorban kain besar itu. Saya minta kain diletakkan oleh Nabi di tengah-tengah kain itu, Hajar Aswad, dan diminta dengan hormat masing-masing pemimpin kabilah untuk memegang pinggiran dari kain itu, dan kain itu diangkat bersama-sama oleh para pemimpin kafir Quraisy, dan setelah itu kemudian Nabi mengambil Hajar Aswad dan diletakkan pada posisi semula. Itu luar biasa itu. Dan pemimpin semacam itu yang bisa membuat sebuah negara dipimpin oleh kaum minoritas. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW kaya, hebat, dengan karakter kepribadian yang bisa dipercaya. Al-Amin.
Jadi jangan terburu-buru mau klaim mayoritas atau minoritas. Perbaiki dulu mentalitas pemimpin yang mampu menyatukan komponen bangsa, bukan cuma menyatukan orang Islam, kaum Muhajirin dan Ansor, tapi mampu menyatukan orang Islam dengan orang Yahudi, dengan orang Majusi, dengan orang kafir penyembah berhala di Madinah Yatsrib itu. Ini yang menurut saya mungkin jarang dengar orang membahas ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Nabi waktu itu dan Islam waktu itu menjadi rahmat bagi para penduduk Yatsrib. Dan Nabi Islam menjadi rahmat bagi kaum Khazraj dan Aus yang terus-menerus berperang sebelum didamaikan Nabi. Dan Piagam Madinah ini dipandang sebagai konsepsi negara demokratis pertama di dunia. Itu harus tahu itu kita. Bahwa negara demokratis pertama itu disebut berlandaskan konstitusi itu, berlandaskan undang-undang itu adalah yang dibikin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah sebuah negara, sebuah kerajaan waktu itu dibangun berdasarkan konsepsi monarki, sistem kerajaan. Ada negara-negara besar, negara Persia, negara adidaya waktu itu adalah Persia dan Romawi. Persia, Iran, Romawi, Italia. Kemudian ada Romawi Timur, Bizantium, Turki yang sekarang. Ada Romawi Barat, Italia. Jadi negara-negara besar, tradisinya waktu itu negara itu adalah monarki, sistem kerajaan. Turun-temurun sistem kekuasaan itu tidak bisa diambil alih oleh selain keturunan raja, keturunan sultan, keturunan kaisar. Tapi Nabi tahun 622 Masehi, abad ke-7, sudah memperkenalkan sistem negara berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan sistem monarki. Ini umat Islam mungkin lupa, hanya bicara khilafah, khalifah dan seterusnya. Nabi membuat negara berkonsepsi konstitusi. Jadi Piagam Madinah itu diciptakan, dirumuskan sepenuhnya isinya Nabi Muhammad yang mengkonsep. Tetapi kalangan warga penduduk non-muslim dilibatkan dalam kesepakatan itu. Di antaranya yang menarik di situ bahwa orang kafir dan orang Yahudi mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk selevel dengan orang Islam. Tidak boleh berkhianat, tidak boleh membunuh, tidak boleh bersikap tidak adil, sama diperlakukan sama. Semua harus berlandaskan pada konstitusi itu. Di antaranya kita lihat konstitusi Madinah itu. Ada 47 pasal konstitusi Madinah itu. Pasal 20. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy tidaklah diakui,
Jadi kalau terhadap musuh tidak boleh, ya. Pasal 21, barang siapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali keluarga yang berhak dari sisi terbunuh menerima ganti rugi dan seterusnya. Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir akan membantu orang-orang yang salah dan memberikan tempat kediaman baginya. Jadi orang beriman tidak boleh karena melindungi seseorang karena berdasarkan iman. Ya, kalau dia salah tetap harus ditindak. Pasal 24, warga negara dari golongan Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman selama negara dalam peperangan. Jadi saat perang, termasuk kaum Yahudi itu berkewajiban untuk mengeluarkan biaya untuk melindungi eksistensi negara Madinah dan seterusnya. Jadi ini dipandang oleh para peneliti dan para ahli sebagai landasan negara konstitusi yang pertama di dunia dan dianggap terlalu maju. Kenapa? Karena di zamannya itu tidak ada sistem kayak gini, adanya sistem monarki. Maka kemudian dalam proses perjalanannya setelah Nabi kemudian berganti pada sistem khilafah dalam sistem syuro, bukan khilafah yang dipersepsi oleh yang lain, sistem syuro. Ya, musyawarah. Setelah Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar kemudian Umar, Utsman, Ali. Kemudian sistem barulah kembali ke sistem monarki lagi di zaman Umayyah dan seterusnya. Nah, kehebatan Nabi ini baru kita bicara tentang wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin dengan multi perspektif. Ya, di mana sih letaknya rahmatnya itu? Rahmat Nabi dan agama itu di mana letak? Salah satunya tadi, betapa cerdasnya Nabi itu. Beliau sidik, amanah, tabligh, patonah. Coba lihat. Berarti orang Islam, pemimpin Islam yang mampu membunyikan rahmah Islam sebagai rahmatan lil alamin itu membutuhkan pemimpin yang sidik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tabligh. Tablighnya apa? Tabligh itu sampai pesannya itu. Maka dalam Islam diajarin itu tabligh yang benar gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Itu struktur dakwah tuh begitu harusnya. Pertama bil hikmah, untuk komunitas orang yang terpelajar. Hikmah itu apa? Ilmu. Dengan ilmu, bukan dengan teriak-teriak maki-maki orang, dengan ilmu, bil hikmah. Yang kedua dengan apa? Mau'izatil hasanah. Dengan apa? Nasihat yang menarik, yang simpatik, yang mengesankan, yang ada ilmunya. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalaupun mau berperang, cara yang terbaik perangnya. Maka Nabi ketika melakukan peperangan dan menawan tawanan itu diperlakukan dengan manusiawi, diperlakukan dengan baik, tidak dianiaya, tidak dilecehkan kehormatan. Ini problem. Ada orang yang merasa mengaku membela agama, tapi pada saat yang sama melanggar agama. Nabi bilang, taraktu fikum amroini lan tadilu abada wa in tamassaktum bihima
kitabullah wa sunnah Rasul. Itu disampaikan di saat khutbah terakhir Nabi, di khutbah wada itu. Jadi umat Islam dibilangin, wahai umat Islam, wahai umatku, kalau kalian gak mau tersesat, pegang dua, apa? Al-Quran, yang kedua apa? Sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, sikap Nabi, tindakan Nabi, omongan Nabi, yang kemudian diteruskan oleh para sahabat dan tabi'in. Nabi ajaran agama nggak boleh maki-maki. Ini maki-maki berarti melanggar apa yang diwariskan Nabi. Tabligh itu di ajaran kita diantaranya adalah ada sebut dengan kaulan sadidan, menyampaikan sesuatu dengan benar. Ada yang disebut dengan kaulan ma'rufan, berdakwah dengan mengusung nilai-nilai kebaikan universal, bukan cuma baik menurut kita, tapi baik juga menurut orang lain. Ada kaulan maisuro. Apa itu? Dakwah dengan simpatik. Bukan orang setelah dengar dakwah mau perang, dengar dakwah jadi panas hatinya, tidak tenang, memusuhi, mengkafirkan orang, menganggap kita paling suci, yang lain tidak berhak masuk surga. Ini repot. Itu bukan baligon, itu bukan tabligh itu. Karena apa? Karena melanggar apa yang diwariskan Nabi, Al-Quran dan Al-Hadis. Kaulan sadidan, kaulan ma'rufan, kaulan maisuro. Ya, itu cara-caranya begitu harusnya. Belum lagi kita kalau bicara bagaimana kecerdasan Nabi saat hijrah itu. Saya sebenarnya ingin dengar itu orang bahas itu. Bagaimana canggihnya Nabi. Bukan cuma Nabi itu dibantu oleh Allah, tetapi ada kreativitas berpikir dari Nabi Muhammad SAW. Hijrah itu oleh Nabi didesain betul dengan otak yang cerdas. Jadi ceritanya itu, ketika Nabi mau hijrah itu kan datang kaum Aus dan Khazraj itu. Kaum Aus dan Khazraj itu minta, karena di Yatsrib itu dikenal ada orang hebat tuh di Makkah itu yang bernama Muhammad, yang dia dipercaya bukan cuma oleh kalangan dirinya, tapi dia dipercaya oleh para musuhnya. Maka orang Khazraj sama Aus itu ingin mengundang Nabi ke Yatsrib supaya bisa mendamaikan peperangan yang mereka lakukan sudah puluhan ratusan tahun, yang menghabiskan waktu dan biaya, jiwa dan seterusnya. Kaum Khazraj dan Aus itu semula datang sekian ke Makkah menemui Nabi, belasan kemudian puluhan dan seterusnya. Kemudian orang kafir Quraisy itu merasa ini bahaya kalau Nabi sampai pindah ke Yatsrib, dan itu tekanan terhadap umat Islam sedang tinggi-tingginya. Kenapa? Sebab dua pelindung Nabi meninggal. Khadijah sebagai penyandang dana istri Nabi meninggal. Abu Thalib sebagai bapak sosiologis dan pelindung dakwah Nabi meninggal, dan tekanan sangat tinggi. Maka orang-orang pembesar kafir Quraisy cemas, jangan sampai Nabi Muhammad, jangan sampai Muhammad ini pindah ke Yatsrib, sebab kalau tidak dia akan membangun negara dan kekuatan besar, nanti bisa menyerang balik kekuatan kita di Mekah. Maka mereka sidang, para pemimpin itu di Aula Bani Nadwa kalau nggak salah. Para pembesar pertama yang mengusulkan Abu Aswad namanya, kumpul rapat di sebuah ini gimana nih?
Ini Muhammad ini mau diundang oleh kaum Khazraj dan Aus ke Yatsrib. Ini berbahaya. Kalau Muhammad nanti diundang dan datang ke Yatsrib, dijadikan pemimpin besar oleh mereka dan mereka membangun kekuatan, mereka akan menyerang balik kita. Ini berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Saya usul, kata Abu Aswad. Apa? Penjarakan Muhammad sampai dia mati. Gimana? Pendapat yang lain, wah, kalau dipenjarakan bisa jadi nanti kekuatan Muhammad mengumpulkan kekuatan besar, tiba-tiba mereka menyerang Muhammad, gak bisa. Saya usul, kalau nggak salah Abu Bukhari itu usulannya, biarkan Muhammad pergi dan terlunta-lunta di jalan, biarkan dia mati. Kata yang lain, nggak mungkin Muhammad mati, pasti banyak penolongnya. Akhirnya orang yang paling pintar saat itu Abu Jahal. Abu Jahal itu sebenarnya kebalikan dari nama julukan yang diberikan Nabi. Orangnya pintar, Abu Hakam, orang paling cerdas. Jadi kalau masyarakat Mekah waktu itu ada masalah, datangnya gitu, Abu Hakam itu, gitu, ya, datangnya ke dia, minta solusinya ke dia. Itu orang hebat itu, Abu Jahal itu. Jahal itu karena dia kontradiktif, ya. Jadi urusan akidah akhlaknya gak pintar. Begini saja, kata Abu Jahal, begini saja, bunuh Muhammad. Solusi yang pertama dan kedua tidak mungkin dan tidak bermanfaat dan berbahaya bagi eksistensi kita. Maka yang lebih tepat, bunuh Muhammad segera. Akhirnya mereka bersepakat, mengumpulkanlah para prajurit untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendengar situasi itu sangat genting. Itu udah kayak rapat PKI itu ya, mau menculik para jenderal itu. Nabi Muhammad mau dibunuh. Kemudian Nabi Muhammad menyusun strategi. Biasanya Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar itu di sore hari. Biasa diskusi tentang perjuangan. Pada hari itu Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar di siang hari supaya tidak terpantau oleh mata-mata dan para prajurit yang akan membunuh Nabi. Nabi Muhammad bercerita kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, situasi dalam kondisi genting. Kita harus melakukan tindakan penyelamatan agama kita. Kamu siap-siap ikut saya nanti, dan siapkan anakmu Abdullah untuk menjadi intelijen yang memantau pergerakan para pembesar kafir Quraisy. Nanti berikan informasi ke saya. Dan anak kamu Asma nanti penyandang logistik yang menyuplai akomodasi yang kita butuhkan nanti dalam perjalanan. Dan pembantu kamu Amir Buhairo, dia adalah bertugas untuk menghilangkan jejak langkah kita dalam perjalanan nanti. Bayangkan itu, sampai segitu Nabi Muhammad itu punya persiapan. Abdullah jadi intelijen, Asma jadi penyandang akomodasi, Amir Buhairo menjadi penghilang jejak. Setelah selesai Nabi pulang. Kemudian biasanya Nabi dia panggil Ali. Ali umur 10 tahunan, masih kecil. Ali, malam ini kamu harus tidur di tempat tidur saya, supaya kemudian saya terlepas dari pantauan para pasukan kafir Quraisy akan membunuh saya. Kenakan jubah hijau yang diberikan pembesar Yaman, supaya mereka melihat bahwa saya tidur di tempat
saya. Akhirnya Ali tidur di tempat Nabi, dan ketika para utusan yang akan membunuh Nabi itu datang di malam hari dan mengintip Nabi, masih ada, masih tidur. Dilihat lagi, Nabi masih tidur. Gimana Muhammad? Masih ada? Masih. Tenang, sebentar lagi dia akan mati di tangan kita. Ternyata terus makin malam, di tengah malam Nabi keluar lewat jalan yang berbeda. Maka dalam surat Yasin itu ya, wajalna baina aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa hum la yubsirun. Dijelaskan di situ. Ada kemudian Nabi menyemburkan debu, ya, sehingga tak terlihat oleh pasukan yang ingin membunuh Nabi. Nabi mengendap-endap keluar dan lepas. Sebab bagi orang para prajurit yang akan membunuh itu, Nabi masih ada gitu. Jadi mereka tenang-tenang saja. Padahal di dalamnya Ali. Maka semakin makin malam sudah mulai subuh lewat, ini mereka mulai gelisah. Ini Nabi kok biasa, Muhammad ini biasanya bangun gitu di malam hari, kok ini enggak. Akhirnya lama-lama dicek, didobrak, masuk, pasti lihat Ali. Mereka marah tentu saja, mana Muhammad, dan serius. Akhirnya mereka bergerak mengepung, menyusul Nabi. Dan strategi Nabi, Madinah Yatsrib itu ada di utara, tapi Nabi larinya ke selatan, ke arah Yaman, gitu ya. Tentu yang mengubar itu ke arah utara, tapi yang terjadi dia berada ke arah selatan, ya. Dan itu strategi Nabi. Dan kemudian ketika Nabi bersembunyi di sebuah gua itu, ya. Kemudian Abdullah mengirim informasi lewat Amir Buhairah, ya. Kemudian Asma mengirim akomodasi, dan supaya kemudian jejak kaki Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Asma itu hilang, maka si Amir Buhairah itu diperintahkan untuk menggembala kambing, ya, sehingga kaki-kaki kambing itu menghilangkan jejak kaki Nabi, sampai segitunya. Dan kemudian singkat cerita, Nabi mengambil jalan yang berbeda dibanding dengan jalan umum dan sampai kemudian ke Yatsrib, Madinah. Itu yang saya hanya membahas ini, padahal masih banyak. Jadi betapa yang disebut dengan rahmatan lil alamin itu adalah kebermanfaatan, dan hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang siddiq, amanah, fatonah, tabligh itu, ya, bukan hanya mengandalkan pertolongan Allah, tetapi harus ada kreativitas dan karakter kecerdasan. Maka dalam Islam, kenapa thalabul ilmi itu faridah, nuntut ilmu itu sebuah kewajiban, karena tanpa ilmu Islam itu tidak akan jadi rahmat, ya. Islam itu tidak akan jadi bermanfaat, Islam itu tidak jadi maslahat, dan tidak jadi faktor kebahagiaan, dan bahkan mungkin menjadi mudarat ketika kemudian saling caci, saling maki, bahkan saling bunuh. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.